Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Khaliqu kulli syai'in fil alamin la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, diantaranya nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat rezeki, sehingga kita semua bisa melaksanakan kegiatan kita hari ini, yaitu pembelajaran jarak jauh. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masih berada di bab 2. Seperti 2 minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi kejujuran. Nah, minggu lalu kita libur, sehingga kita minggu ini akan mempelajari 2 materi, yaitu amanah dan istiqomah. Karena kita sudah membahas mengenai materi kejujuran 2 minggu lalu, mungkin diantara kalian semua ada yang lupa, maka kita akan ulas lagi sedikit tentang materi kejujuran. Pertemuan pertama pada 2 minggu lalu memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menyebutkan pengertian jujur. Yang kedua, menjelaskan makna jujur. Yang ketiga, menunjukkan contoh jujur sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Baqarah ayat 42 dan hadis yang terkait. Dan yang keempat, menampilkan perilaku jujur. Nanti kita akan ulas sedikit, tapi Ibu yakin kalian semua sudah memahami konsep dari materi jujur ini. Nah, pertemuan kedua, materi amanah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran diharapkan siswa dapat pertama menyebutkan pengertian amanah sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait. Yang kedua, menjelaskan makna amanah sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait. Dan yang terakhir, menunjukkan contoh perilaku amanah sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Anfal ayat 27 dan hadis yang terkait. Kemudian tujuan pembelajaran dari pertemuan ketiga, materi istiqomah, yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa dapat pertama menyebutkan pengertian istiqomah, yang kedua menjelaskan makna dari istiqomah, yang ketiga menunjukkan contoh perilaku istiqomah sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13 dan hadis yang terkait. Baik anak-anak, marilah kita ulas kembali mengenai materi jujur ini. Pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya terjadi, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Nah, mengapa sih kejujuran itu diperlukan? Karena jujur itu penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik, juga seimbang, agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, juga dicurangi. Kita juga harus jujur. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Iya, karena kejujuran memang sangat mahal. Berkata jujur itu terkadang sangat berat, tetapi agar dapat dipercaya orang, kita harus jujur. Rasulullah telah memberi contoh nyata kepada kita. Pada masa jahiliyah sangat sulit mencari orang yang jujur, tapi dengan kejujuran Rasulullah menjadi orang yang paling terpercaya. Beliau sampai mendapat gelar Al-Amin, itu yang dapat dipercaya dari bangsa Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran mengenai masalah kejujuran.
dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 42, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Maka karena di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita harus berkata jujur, tidak boleh menyembunyikan kebenaran, maka jujur adalah identitas seorang muslim. Kita harus mengatakan yang benar itu adalah benar dan yang salah adalah salah. Jangan sampai kita mencampur adukan sesuatu yang hak dan yang batil. Pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Jadi kita balik, kalau kita mau masuk surga, kita harus jadi orang baik. Dan kalau kita mau jadi orang baik, harus diawali dengan kejujuran. Jika kita tidak bisa berbuat jujur, maka kita tidak bisa menjadi orang baik, dan kita akan jauh dari surga. Nah, kejujuran ini akan membawa kebaikan, akan membawa manfaat kepada kita. Di antaranya, pertama, akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain karena kita jujur. Kalau kita pendusta, orang tidak akan percaya kepada kita. Yang kedua, mendapatkan banyak teman. Siapa yang tidak suka kepada orang jujur? Dan apakah ada orang yang suka kepada orang yang suka berdusta, yang omongannya tidak bisa dipercaya? Dan kemudian yang ketiga, akan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan kepada orang lain. Jadi, kalau kita suka berdusta kepada orang lain, hidup kita tentu akan menjadi resah. Untuk contoh hidup jujur, ada sebuah contoh dari sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya, kamu adalah seorang penjual di sebuah pasar. Dalam hal menakar barang jualanmu, kamu selalu berusaha untuk tidak sedikit pun mengurangi ukuran timbanganmu, karena kamu sadar bahwa segala perbuatan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saat kamu menimbang timbanganmu, tidak ada satupun yang mengetahui, termasuk si pembelinya. Akan tetapi, kamu tidak mau sedikit pun melakukan kecurangan, karena hal tersebut adalah perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam Al-Quran untuk tidak mengurangi timbangan di dalam surah Al-Mutaffifin. Perintah jujur di dalam Al-Quran disebut sebagai muamalah. Lalu bagaimana kalau kita menambahkan timbangan? Apakah boleh? Tentu saja boleh. Kelebihan dari timbangan yang diberikan disebut sebagai shadaqah atau sedekah, dan akan menjadi pahala bagi si penjual. Nah, selanjutnya kita masuk materi amanah. Pengertian amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Jadi sebaliknya, orang yang tidak bisa menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi apakah menjaga amanah itu penting? Tentu saja penting. Kalau kalian setuju, mulai sekarang kalian harus berlatih untuk menjaga amanah. Berlatih untuk bertanggung jawab. Berlatih menjaga amanah dari hal-hal yang kecil, seperti tanggung jawab kalian dengan piket kebersihan. Lakukanlah tanggung jawablah dengan piket kebersihan. Kalian belajar dan sekolah, lakukan dengan tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh. Itu juga bagian dari amanah. Melaksanakan ibadah sholat pada waktunya juga termasuk ke dalam amanah. Amanah dari Allah. Allah sudah memberikan tanggung jawab, mempercayakan tanggung jawab untuk melakukan sholat pada waktunya 5 waktu dalam sehari, maka harus kita tunaikan. Jadi tanpa disadari, kita sudah berlatih menjaga amanah. Nanti
suatu saat kelak Allah akan menitipkan amanah yang besar, amanah yang berat. Karena sudah berlatih, tidak akan sulit. Contohnya menjadi seorang pemimpin kelas, pemimpin dalam rumah tangga, atau menjadi presiden. Itu tidak akan sulit karena semua adalah titipan dari Allah yang harus kita tanggung jawab. Allah memerintahkan untuk beramanah, disebutkan di dalam Al-Quran. Ini di dalam hadis, yaitu An Ibnu Umar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal amirul ladzi 'alan nas ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum, rahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu amin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi misal kalau kita bukan seorang pemimpin ketua kelas, atau kita bukan ketua RT, atau kita bukan kepala rumah tangga, atau bukan presiden, apakah kita bukan pemimpin? Kita tetap pemimpin. Kita pemimpin atas diri kita sendiri. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas mata kita melihat apa, hidung kita mencium apa, mulut kita dipakai untuk berbicara apa, tangan kita digunakan untuk melakukan apa, kaki kita digunakan untuk melangkah kemana. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi setiap diri kita adalah pemimpin, maka sifat amanah harus ada di diri kita sebagai seorang muslim. Dan di dalam hadis disebutkan, ayatul munafiqi salasun, iza hadasa kaziba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, ia berbohong. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika dia diberi amanah, ia berkhianat. Jadi si tukang bohong, si tukang ingkar janji, dan orang yang mengkhianati amanah, termasuk yang tidak sholat, yang diberi tanggung jawab, dipercaya oleh guru untuk menyampaikan tugas kepada teman-temannya tapi tidak disampaikan, mereka adalah orang-orang munafik. Sedangkan orang munafik tempatnya adalah di dasar neraka. Jadi dapat disimpulkan, amanah itu ada 3, yaitu yang pertama amanah kepada Allah, yang kedua amanah kepada sesama, dan yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Kepada Allah tadi contohnya kita harus beribadah kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah, dan menjauhi seluruh larangan dari Allah. Itu amanah Allah kepada kita. Selanjutnya amanah terhadap sesama, yaitu meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misal ketika dititipi pesan atau barang tadi, maka kita harus menyampaikannya. Kemudian yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Amanah diri sendiri itu dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan kita demi menjaga kelangsungan hidup kita, supaya kita bahagia dunia dan akhirat. Jika kita menzolimi diri sendiri, berarti kita tidak amanah kepada diri kita sendiri. Hikmah atau manfaat berbuat amanah. Jadi orang yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya dia juga telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Begitu juga sikap amanah memiliki dampak positif bagi diri kita, walaupun kita amanah kepada orang lain ya. Di antaranya itu pertama, dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sesama manusia. Kemudian yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Jadi orang-orang yang tidak amanah pun di mata kawan atau lawan itu bukan hal baik, dan berarti orang yang tidak amanah hidupnya tidak akan diberikan kesuksesan oleh Allah. Nah ini tadi ya contoh-contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya sesuai dengan keadaan semula.
Jadi ketika kita meminjam pulpen kepada teman, harus dikembalikan sesuai dengan keadaan semula. Berarti ketika kita minjem pulpen kepada teman kita, sebutkan minta tintanya, minjem pulpennya, gitu ya. Kemudian yang kedua, menjaga rahasia. Jangan sampai ketika kita sudah tidak lagi dekat dengan teman kita yang menitipkan rahasia kepada kita, kita menjadi orang munafik yang membeberkan rahasia teman kita. Kemudian tidak menyalahgunakan jabatan. Jadi misal kita seorang kakak, maka kita tidak boleh sewenang-wenang atau zolim kepada adik kita. Begitu juga kalau kita adalah senior di sekolah, kita tidak boleh mengintimidasi kepada adik kelas kita. Pun misal kita adalah seorang bendahara, kita tidak boleh menggunakan uang yang bukan hak milik kita. Kemudian memelihara dengan baik semua kenikmatan yang diberikan Allah. Kenikmatan yang berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya harus kita pelihara dengan baik dan tidak kita salahgunakan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Jadi istiqomah melakukan hal-hal baik, berarti konsisten dalam melakukan hal-hal baik. Berarti tidak ada istilah ya, istiqomah dalam hal buruk, istiqomah malas, istiqomah mageran, nggak ada ya istilah seperti itu. Nah, seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan sebuah batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun. Meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar, dia tidak akan bergeser. Istiqomah ini terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Sikap ini wajib dimiliki oleh setiap muslim, termasuk kita sebagai seorang pelajar. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, karena itu kita sebagai pelajar harus memberi contoh yang baik kepada siapapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh istiqomah dalam hal baik, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada diri mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Upaya mencapai istiqomah. Nah, kita semua pasti ingin sekali menjadi hamba Allah yang benar-benar patuh serta mampu istiqomah kepadanya, ya kan? Nah, istiqomah dalam menjalankan ibadah maupun istiqomah dalam menjaga diri dari berbagai bentuk kemaksiatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara-cara untuk atau upaya yang dapat kita lakukan untuk dapat mencapai sikap istiqomah yang pertama, menumbuhkan rasa patuh kepada Allah. Yaitu dengan menumbuhkan rasa kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menyadari bahwa kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup hanya dengan satu tujuan, yaitu beribadah dan menjalankan kewajiban serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan agama. Untuk dapat mencapai keistiqomahan yang hakiki, kita harus menajamkan akal, pengetahuan, pikiran kita dengan selalu memperdalam pengetahuan kita tentang agama, serta
senantiasa meningkatkan pemahaman kita mengenai isi Al-Quran dan hadis, mengenai hukum-hukum dari ibadah-ibadah yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjaga hati. Makhluk dengan wujud paling mulia di muka bumi ini adalah manusia. Bagian yang termulia yang ada di dalam diri manusia sendiri adalah hatinya. Makanya kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga hati kita agar selalu bersih dan sehat, serta terhindar dari berbagai kotoran dan penyakit hati. Berarti jagalah hatimu dari perbuatan iri, dengki, hasut, benci kepada orang lain, atau ingin berbuat jahat kepada orang lain. Jaga hatimu supaya bisa istiqomah. Kemudian yang keempat, bersikap sabar dan tawakal. Untuk dapat mencapai derajat keistiqomahan, kita diwajibkan untuk menumbuhkan sikap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa kita manusia tidak memiliki daya ataupun upaya apapun kecuali atas ridhonya Allah, atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus meyakini bahwa seluruh hidup kita sepenuhnya adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita dituntut untuk berserah diri atau tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang senantiasa mampu untuk menolong kita. Maka mari kita bangun sikap istiqomah dan tetapkan langkah kita menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teguhkan iman dan Islam sampai akhir kehidupan kita di dunia ini. Nah, di antara hikmah perilaku istiqomah adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perasaan takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan, dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Jadi cobaan apapun, kalau orang istiqomah hanya beriman, percaya, yakin kepada Allah, hatinya tidak akan kalut dan sedih. Kemudian orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan urat. Istiqomah itu kan artinya adalah konsisten. Dia selalu melakukan hal-hal baik secara berulang-ulang kali. Nah, barang siapa orang yang giat, maka dia akan dapat menjeda wajada. Kemudian orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita patuh kepada perintah Allah, Allah pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Kemudian perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pertama, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Apapun perintah Allah untuk berbuat baik, untuk saling menasihati dalam kebaikan, dan menjauhi larangannya seperti dilarang menyakiti hati orang lain, dilarang untuk bermaksiat kepada Allah, kita tidak boleh lakukan. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dan alangkah lebih baiknya lagi, sholat awal waktu, begitu azan langsung kita melaksanakan sholat. Kemudian belajar terus-menerus hingga paham. Jika belum paham, belajar lagi dan lagi. Yang selanjutnya yaitu selalu menaati peraturan, baik peraturan di rumah, di sekolah, di masyarakat, maupun di tempat manapun. Karena di setiap tempat selalu ada peraturan yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita langgar. Kita tidak boleh seenaknya dimanapun sesuka hati kita. Yang penting kita bahagia, kita harus memperhatikan orang lain. Kemudian selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, tidak terpaksa dan tidak merasa terbebani. Nah, alhamdulillah selesai sudah materi kita pada bab 2 ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Jika kalian belum paham, seperti tadi, belajar lagi dan lagi, pahami. Kalau bisa, amalkan. Kemudian
Yang terakhir, kerjakan tugas yang sudah ibu lampirkan di Google Classroom. Kerjakan dengan senang hati, ikhlas, dan tidak merasa dipaksa, karena sesungguhnya ini adalah kebaikan untuk kalian. Jika ada yang tidak kalian pahami, silahkan kalian bisa bertanya kepada ibu. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.